Assalamualaikum, hari ini Ibu akan membahas Google Form Bahasa Indonesia yang hari Jumat kemarin Ibu bagikan. Kalian lihat di sini ada teks bacaan. Jika kalian melihat teks bacaan, yang perlu kalian baca duluan adalah pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan, jawaban yang tepat dari kata tanya, mengapa, sesuai teks tersebut. Mengapa? Ya, jadi yang tepat itu yang D. Mengapa? Itu ya, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah tentara sekutu dan Nica Belanda menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Kalian bisa baca teksnya kemudian ya. Jadi setelah membaca pertanyaan, kemudian kalian jika dibutuhkan kalian bisa membaca teksnya. Jika ternyata pertanyaannya cuman apa judul teks di atas, nah kalian tidak perlu membaca teksnya. Kalian hanya lihat judulnya saja seperti itu. Lanjut, kita nomor 2. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak sesuai dengan isi teks. Nah, di sini Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret. Berarti kapan? Kapan peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi? Itu ada ya, yang A, berarti betul. Nah, di sini peristiwa tersebut dilatar belakangi keinginan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica Belanda menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Ya, apa yang melatar belakangi itu juga ada. Lanjut, bagaimana terjadi peristiwanya tersebut? Berarti, nah dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Nah, itu berarti terjadinya bagaimana? Dalam waktu 7 jam 200.000 penduduk membakar rumah gitu ya. Itu bagaimana terjadinya. Nah, di sini tidak ada disebutkan nama orang siapapun ya di dalam teks tersebut, atau mungkin siapa pelakunya tidak ada. Jadi siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api itu tidak dituliskan di situ ya. Berarti yang B yang betul. Lanjut, perhatikan teks sejarah berikut. Latar belakang. Nah, informasi penting pada paragraf pada teks sejarah tersebut ya. Latar belakang. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau orasi. Perbedaan keahlian tersebut merupakan mereka gunakan untuk tujuan menggapai kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini berarti yang inti yang mereka bicarakan itu ada kata latar belakang ya. Jadi ada perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan. Lanjut, perhatikan teks sejarah berikut. Gagasan pokok paragraf pertama teks sejarah tersebut. Berarti kalian lihat paragraf pertama saja. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika. Saat berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah, berarti di sini adalah menceritakan tentang pelaksanaan ya perjanjian Renville seperti itu. Nah, di sini lagi nih pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut. Paragraf kedua, kalian lihat paragraf kedua. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Nah, berikut kesepakatannya. Berarti pertanyaan yang sesuai itu adalah bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville ya. Hasilnya tuh apa aja seperti itu.
Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik dari ejaan maupun tanda bacanya disebut kalimat efektif ya. Nah, ini contoh kalimat efektif. Para siswa SD Suka Makmur sedang upacara bendera. Nah, ini tidak efektif ya. Para siswa-siswi berarti terlalu banyak penumpukan kata. Banyak para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Banyak para pedagang, itu juga tidak efektif. Kalau mau banyak pedagang atau para pedagang saja. Yang C, sangat banyak pedagang-pedagang. Wah, udah sangat banyak pedagang-pedagang. Itu sudah pasti juga bukan kalimat efektif. Nah, di sini yang D kalian lihat, siswa-siswi SD Sukamakmur sedang upacara bendera. Itu betul ya. Kalimat efektif yang tepat diucapkan pembeli kepada penjual. Nah, kenapa kamu kesini pagi ini? Itu tidak cocok ya ketika pembeli sama penjual sedang berkomunikasi. Biasanya kalau pembeli itu menanyakan harganya, seperti itu. Nah, ini kalimat tidak efektif dalam paragraf di atas. Tidak efektif. Kalian lihat, potensi wilayah bahari telah menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Itu efektif ya. Penyebabnya adalah pariwisata telah mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi lainnya. Itu juga efektif. Di sekitar tempat wisata biasanya selalu dibarengi dengan pertumbuhan industri perhotelan dan rumah makan. Itu kalian pilih salah satu aja, oke? Nah, berarti biasanya sering. Jadi biasanya sering apa selalu nih? Seperti itu. Kalian tinggal pilih ya. Berarti yang nomor 3 jawabannya. Arti dari sebuah frasa berkecil hati itu kecewa. Betul. Mereka melaksanakan daripada kegiatan rutin yang selalu sering dilaksanakan setiap tahun. Bagian kalimat yang menyebabkan ketidakefektifan daripada sering. Kalimat efektif harus menggunakan diksi yang tepat. Diksi itu adalah pilihan kata. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Informasi yang terdapat pada teks membahas tentang kota Jakarta. Ya, udah pasti itu di teksnya juga ada. Sangat jelas. Kalimat tidak efektifnya yang mana? Nah, nih yang B. Jika mengunjungi Jakarta, jangan lupa mengunjungi Monas. Ya, terlalu banyak kata kunjung. Jika berkunjung ke Jakarta, jangan lupa ke Monas atau bisa juga jangan lupa mengunjungi Monas ya. Jika berkunjung ke Jakarta atau jika mengunjungi Jakarta, jangan lupa mengunjungi Monas. Itu juga boleh ya. Jadi berkunjung dan mengunjungi itu pilih salah satu saja. Jadi bagi yang ini jawabannya yang B ya, bukan yang C ya. Lanjut. Kata tanya yang tepat untuk mengisi kalimat di bawah itu kalau jawabannya tanggal berarti waktu, kapan. Oke?